Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Effendi, jurusan agrobisnis tanaman. Dan pada siang hari ini saya akan membawakan suatu materi pembelajaran tentang pupuk, yaitu pupuk organik dan pupuk anorganik. Baik, untuk rekan-rekan semua, dalam pembahasan kali ini saya akan menyampaikan bahwa di sini ada pupuk organik, yaitu pupuk kandang yang terbuat dari kotoran hewan, dan ini pupuk hijau, ini dari tumbuhan, misalnya daun-daun kering dan difermentasi juga. Dan ini ada juga pupuk campuran, maksudnya dari hewan maupun dari tumbuhan, dinamakan pupuk kompos. Baik, agar tanaman tumbuh dan sehat, tentu saja diberi makanan melalui pemupukan. Ada dua macam penggunaan pupuk yang dapat kita lihat kali ini, yaitu pupuk organik dan pupuk organik. Dan yang sementara kita lihat di sini, pupuk ini dibagi lagi, ada pupuk padat dan pupuk cair. Ya. Baik. Untuk pupuk organik itu sangat bagus pemakaiannya untuk di unsur hara tanah dan tidak menyimpan residu yang membahayakan pada tanah. Dan untuk pupuk anorganik seperti ada urea, ada fosfor, ada kalium. Dan yang sementara ini yang kita banyak lihat di toko-toko itu ada NPK 16:16:16, ya. Dan itu sangat besar juga residu yang ditinggalkan dalam tanah atau di sawah. Dan rekan-rekan, saya akan melangkah untuk memaparkan untuk lebih jelas kenapa respon tanaman terhadap pemberian pupuk akan meningkat bila menggunakan jenis pupuk, dosis, waktu, dan cara pemberian yang tepat. Sekarang saya akan membahas tentang pupuk organik. Di sini ada 3 jenis pupuk. Yang pertama itu ada pupuk hijau yang terbuat dari tanaman atau bagian tanaman muda yang dibenam ke dalam tanah untuk menambah bahan organik dan unsur tanaman, terutama unsur hara nitrogen. Ya. Jadi di fungsi unsur hara nitrogen antara lain menambah unsur hara, nitrogen, fosfor, belerang, dan unsur makro. Baik, rekan-rekan, kita akan membahas lebih mendalam kembali tentang pupuk organik. Ini yang pertama, saya akan membahas tentang pupuk hijau. Pupuk hijau adalah tanaman yang muda dan kita pendam di dalam tanah, ya, melalui fermentasi, supaya dia dapat menghasilkan unsur hara tanah yang dibutuhkan oleh tanaman. Misalnya unsur hara nitrogen, fosfor, belerang, dan unsur hara makronya. Baik, untuk selanjutnya kita akan, setelah kita sudah menjelaskan tentang pupuk hijau, sekarang kita melangkah tentang pupuk kandang. Dalam pupuk kandang ini, cara pembuatan pupuk kandang ini terbuat dari kotoran hewan ternak maupun dalam bentuk padat atau cair. Dan fungsi dari pupuk kandang ini, dia bisa menambah unsur hara tanah, dia juga bisa memperbaiki struktur tanah, dan dia juga bisa memperbanyak humus dalam tanah. Dan untuk pemakaian pupuk kandang paling bagus kalau kita gunakan di tanaman semusim. Misalnya untuk sayuran, semangka, nah itu paling bagus sekali pemakaian pupuk kandang. Itu penjelasan dari pupuk kandang, dan kita akan melangkah untuk kita mendapatkan penjelasan tentang pupuk kandang. Kita akan melangkah ke pupuk kompos. Nah, ini rekan-rekan, pupuk kompos ini adalah bahan organik
yang telah mengalami proses pematangan sedemikian rupa sehingga mengalami perubahan menjadi bahan yang mempunyai perbandingan C atau N yang rendah. C, N tanah. Yang dimaksud dengan perbandingan C atau N adalah perbandingan unsur C dan perbandingan unsur N. Nah, dalam pupuk kompos ini pembuatannya bisa dari jerami, ya, jerami atau batang jagung dan daun-daun kering. Bisa juga dengan kotoran hewan atau pupuk hewan dicampur, ya, seperti yang padat atau yang cair dicampur semua. Nah, itu kualitasnya sangat bagus sekali untuk pembuatan kompos, tapi membutuhkan waktu dan memang harganya relatif mahal, ya. Baik, ketiga jenis pupuk alami ini memang banyak keuntungan dan manfaatnya bagi tanaman maupun tanah, ya. Meskipun demikian, ada juga beberapa kelemahannya. Umumnya sedikit sekali mengandung unsur hara, sehingga dalam penggunaannya membutuhkan jumlah yang banyak. Beda dengan penggunaan yang anorganik seperti urea, ZA, GSP, KCl, ya, ada fosfor, kaliumnya atau NPK 16 itu memang sedikit pemakaiannya, tapi kelemahannya juga ada residu yang tinggal di tanah, ya, gitu. Baiklah, itulah tadi materi yang saya bawakan, yang sudah saya paparkan dengan jelas dan tidak mengurangi rasa hormat. Kami akan akhiri pembuatan video ini. Terima kasih banyak dan tetap membutuhkan koreksi bimbingannya, khususnya pada Ibu Fevi dan Ibu Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.